What is Next.js? Eh, Next.js ialah ini ya, React React framework for the web, framework React ya, dibuat oleh Vercel. Vercel ini salah satu provider hosting, kenal juga. Mereka bikin Next.js. Eh, Next.js ini punya saingan juga sebenarnya, Nuxt.js ya. Nuxt.js itu dari Vue, kalau Next dari React. Salah satu framework paling populer di GitHub, punya 120.000 lebih, dan juga populer digunakan oleh banyak perusahaan terkenal juga seperti ini. Terakhir aku cek OpenAI, GoDaddy, Vercel tentu saja, Spotify, Asana ya. Aku ambil dari Webalizer. Untuk info lebih lanjut, barangkali teman-teman ada yang belum kenal bisa cek nextjs.org. Lalu karena Next.js ini adalah framework React, terus apa bedanya? Bagaimana cara kerja dari masing-masing eh, tools? Aku akan jelaskan. Pertama, React. React itu eh, pada dasarnya begini ya. Ini overview high levelnya. React App terus nembak ke server API. Semua JavaScript berjalan di browser ya. Tentu saja karena eh, React ini client side ya, pakai CSR, client side rendering. Walaupun eh, kalau nggak salah bisa juga ada ini ya, ada fitur servernya, tapi umumnya semua JS running di browser. Eh, nah ini ya, React itu sudah mature ya dari state management. Terus sifat aplikasi antara dev dan production itu relatif sama gitu ya. Karena di Next.js itu bisa jadi eh, sifat aplikasi di dev dan production itu agak berbeda ya. Nanti akan aku jelaskan. Lalu biasanya eh, React digunakan ketika kita ingin menampilkan front end yang sangat dinamis ya. Ini React. Lalu untuk Next.js, nah ini di sini bedanya JS dibagi dua, ada untuk browser, ada server. Dan nah ini ya karena base-nya React, jadi biasanya ngopi dari React. Kalau React ada fitur baru, maka Next.js juga bikin fitur baru. Terus cara manage state-nya beda di Next.js itu karena kan kita ada kode server dan ada kode client ya, di client side. Jadi bisa jadi di beberapa tempat kita perlu ada perlakuan beda. Aplikasi eh, sifat aplikasi beda, bisa jadi beda antara dev dan production. Itu karena salah satunya berhubungan dengan cara kerja renderingnya ya, kayak misalkan caching, page caching ya. Jadi akan ada sedikit perbedaan. Nah ini bagian sederhananya ya. Ada client komponen, ada server komponen, lalu eh, Next.js. Next.js juga ini ya. Next.js itu framework full stack ya. Jadi bisa digunakan monolith, nggak harus pakai API. Nah, salah satu fitur penunjangnya adalah server actions. Terus ini ada streaming rendering. Di React juga setahu ada sih ini. Lalu, nah ini ya, bisa juga connect ke external API. Lalu folder structure-nya gimana? Nah ini eh, barangkali teman-teman juga mau coba ya. Buat yang belum coba bisa run ini ya, npx create next app at latest untuk memasang project Next.js versi terbaru. Struktur folder ini berkaitan dengan cara kerja routingnya ya. Eh,
defaultnya begini, tapi kalau nggak salah setahuku di bisa bisa di, bisa pakai kode juga ya, bisa bisa diprogram juga. Tapi aku belum cek lagi. Ini tuh kayak kalau dulu teman-teman pernah coba Code Igniter 3 ya, kayak gini ya mirip. Jadi route-nya itu pakai folder ya. Menurutku ini simpel juga sih dan nggak perlu ini juga nggak perlu bikin eh, kode banyak-banyak ya, menghemat kode juga. Eh, ini ada folder src, di dalamnya ada folder app untuk route app ini apa untuk route-nya folder app ini. Nah ini ya mendefinisikan route yang berbeda-beda yang kita bisa kunjungi. Nah ini kalau ini ya struktur dasarnya biasanya ada page, ada layout. Layout ini untuk seperti namanya ya layout untuk layout front end-nya yang biasanya banyak di reuse ya kayak misalkan navbar, sidebar gitu ya. Terus ini merepresentasikan slash projects ya kalau kayak gini. Lalu di dalamnya ada page itu berarti page projectnya gitu. Nah ini yang page ini berarti untuk kalau eh, ini ya untuk slash ya route slash. Nanti juga akan aku jelaskan di sini kita bisa jadi Next.js ini membaca eh, jadi kita bisa bisa bikin layout spesifik ya untuk route tertentu dengan cara bikin file baru yang namanya layout juga gitu. Nanti Next.js akan membaca dengan prioritas biasanya dari yang dekat ya, baru ke yang luar, baru baru ke yang luar dan seterusnya. Itu untuk penggunaan file file semacam ininya ya, kayak page layout gini. Ada juga error template dan sebagainya. Nah ini alur sederhana bagaimana cara Next.js merender page, mencari page.tsx ya kalau pakai TypeScript. Kalau JS berarti JSX. Terus dicari nih page-nya, terus ada layout atau enggak gitu kan di dalam folder projects ini. Kalau nggak ada, cari di luar. Terus di ini nih disatukan ya. Udah gitu baru disampaikan ke klien. Nah ini file convention-nya. Ada layout page, page JSX, loading JS, TSX gitu ya. Not found, error, global error, route, template, dan default. Ini deskripsinya. Layout ini shared UI ya. Eh, Page untuk masing-masing page. Lalu juga ada loading buat animasi loading. Ada not found kalau bikin komponen buat komponen atau page yang eh, nggak ada gitu ya. Error route. Nah ini route ini untuk kalau kita bikin API, server side API endpoint. Ada template, ada default untuk fallback UI. Lalu komponen-komponen di Next.js. Nah ini ya ide ide dasarnya begini. Yang membedakan dengan React itu ada server komponen dan ada client komponen. Eh, dan biasanya sih ketika kita membuat aplikasi Next.js, eh, apa seringnya kita hanya ingin menggunakan server komponen. Kecuali kalau ada kebutuhan untuk membuat client komponen. Karena server komponen ini benefitnya banyak dan bisa eh, dengan mudah menjalankan ini ya, menjalankan kode server. Klien komponen ini sama kayak komponen-komponen React dan server komponen ini eh, menyatukan antara fitur tradisional komponen kayak klien komponen dan juga ada fitur-fitur tambahannya ya untuk
better performance dan UX. Nah, eh, by default semua komponen itu server komponen. Jadi kalau kita mau bikin client komponen, kita harus pakai eh, kita harus pasang kode use client gitu ya di atasnya di sini. Di atasnya itu setelah ada kode itu baru berubah komponen itu jadi client komponen. Nah ini ya, seringnya kita ingin menggunakan server komponen. Eh, ini di antar fiturnya ya, bisa pakai async await juga. Dan kita nggak perlu menggunakan use state atau use effect gitu ya untuk data fetching. Karena emang state manajemennya jadi beda kalau kita pakai server komponen. Tapi juga ada beberapa limitasinya ya. Kayak misalkan ada fitur client komponen yang nggak bisa dipakai oleh server komponen. Tapi bisa di ini sih bisa dicampur gitu ya. Nanti akan aku jelaskan juga. Client komponen, nah ini ya pakai use client ini di atasnya. Nah ini baru jadi si file ini jadi client komponen. Rule-nya biasa dan bisa pakai hooks ya. Nah ini kalau di client komponen bisa pakai hooks, event handler dan lain-lain. Nggak bisa secara langsung menunjukkan apa menampilkan server komponen, tapi ya bisa ada caranya sih sebenarnya gitu. Nah kayak gini ya server komponen gitu. Selanjutnya aku akan sampaikan tentang caching. Ini juga salah satu materi favorit aku di Next.js ya. Di Next.js setidaknya ada beberapa macam ini ya, 4 macam caching ini. Pertama ada data cache. Ini kaitannya dengan fitur fetch sebenarnya. Kalau di tools lain, fetch belum tentu sebenarnya belum tentu ada ini sih. Tapi bisa jadi eh, mereka juga punya implementasi sendiri sih. Kayak misalkan pakai requery ya. Di requery juga ada ini ada cachingnya juga. Walaupun ya bukan bukan fetch gitu kan jadinya. Kita nggak pakai fetch. Kalau pakai fetch data request itu disimpan dan dipakai across request ya. Jadi apa Next.js bisa jadi menggunakan data yang sama eh, dalam request seterusnya gitu ya. Karena responsnya di cache gitu. Untuk fitur apa untuk fitur fetch request memoization ini juga kaitannya dengan fetch ya, dengan fetch dari JS. Kalau misalkan ada kita manggil endpoint yang sama, misalkan kita nge-get API gitu ya. API-nya namanya uh, slash projects ya. Tapi slash projects ini dipanggil di banyak komponen gitu ya. Komponennya berbeda-beda. Nah, di Next.js itu Next.js bisa hanya memanggil satu request saja gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir terkait performance. Jadi walaupun slash projects ini misalkan dipanggil 3 kali di berbagai komponen, tapi Next.js membuat meringkasnya jadi satu satu request aja. Selanjutnya ada route to cache. Jadi kalau kita mengunjungi page, misalkan nama page-nya adalah slash notes ya, page Next.js slash notes. Ketika diklik pertama kali linknya itu akan nge-reload. Terus kita setelah setelah itu mengunjungi misalkan slash slash transaction ya. Udah gitu mau balik balik lagi ke slash notes. Nah itu slash notes itu bisa diambil dari cache ya, karena ada router cache ini. Lalu ada full route cache. Jadi di Next.js, nah ini
di ketika di build, Next.js akan mengkategorikan page itu jadi dua, static atau dynamic. Nah, ini yang dimaksud dengan full route cache. Bisa jadi page itu dikategorikan static atau dynamic. Itu tergantung kode kita ya. Nah, jadi makanya ini yang membedakan kalau apa yang jadi perhatian ya kalau kita mendevelop Next.js antara dev dan production itu bisa jadi eh, sifatnya berbeda karena eh, aturan flow route cache ini. Mungkin kita perlu revalidate eh, cache dari page itu dulu gitu kan sebelum apa setelah mengupdate data ya. Lalu ada time base. Jadi cache-nya juga bisa diatur 60 detik. Setelah 60 detik ini ya Next.js harus memfetch ulang itu ya. Memfetch page-nya ulang on demand. Eh, on demand ini memaksa penghapusan cache. Purge itu berarti ya dibersihin gitu ya. Cache-nya benar-benar dihapus. Ini bisa diimplementasikan dengan revalidate path. Nanti akan aku demokan juga. Disable caching. Nah, ini juga kita bisa memaksa suatu page untuk nggak usah sama sekali eh, nggak usah pakai cache ya dengan ini. Ini contoh time base bisa pakai revalidate. Ini misalkan revalidate setelah 3 detik ya. Kayak gini caranya. Kalau ada on demand, nah ini on demand yang aku tadi sebutkan validate path. Jadi misalkan kita bikin post baru ya, bikin atau update post. eh, Setelah itu kita bisa revalidate path kayak gini, revalidate path slash post gitu ya, biar memaksa page post untuk menghapus cache-nya ya. Tapi kalau misalkan apa, tapi nggak mendadak di build eh, langsung setelah kode ini ya, setauku. Jadi setauku si si cache-nya itu setelah di revalidate path, user pertama yang mengunjungi slash post itu akan ngambil akan dapat page yang di rebuild ulang, jadi anget, masih anget gitu ya. Lalu baru user kedua yang memakai page eh, page dari cache, karena yang tadi user satu rebuild itu langsung disimpan ke cache. Em, nah ini kalau pakai tag ya. Selanjutnya disable caching. Nah ini ada 3 cara seenggaknya ya. Bisa pakai revalidate zero, artinya ya langsung gitu kan, langsung langsung aja di ini ya di revalidate cache-nya. Atau kayak gini force dynamic, atau kayak gini ya cache no store ketika eh, ketika nge-fetch. Nah ini pembahasan tentang page dynamic dan static. Di Next.js ada step build ya. Jadi kalian pasti akan nge-build app-nya dulu sebelum di ship ke production. Di sini ada simbolnya ya ketika npm run build akan ada list seperti ini. Kalau lingkaran itu artinya static ya, statis. Kalau lambda kayak gini berarti page-nya dynamic. Nah ini kan home static ya, not found static, terus ini snippets ini dynamic. Nah ini adalah yang membuat suatu page dynamic. Jadi kita nggak ngeset satu-satu dijelasin di kodenya. Ini adalah static, ini adalah dynamic, enggak ya. Biasanya Next.js membaca eh, kode membaca kode kita ya. Misalkan ini ada cookies.set atau enggak gitu kan. Ada penggunaan hook atau enggak gitu. Penggunaan use search parem atau enggak.
Terus ini, terus apakah menggunakan fetch atau enggak. Terus ada juga apakah route tersebut menggunakan dynamic route atau enggak gitu. Nah, ini sekarang aku akan demokan salah satu aplikasi yang aku punya, hasil belajar dari course yang aku pelajari. Nah, di sini eh, ini ya, ini pertama ini adalah penambahan eh, Next.js yang baru aku install seperti ini. Ada src, ada app, ada folder public. Nah, nanti tempat route itu ada di dalam slash app ini ya. Nah, ini ada ini. Nanti juga ketika mau install di ada ini ya, ada konfigurasi, ada prompt mau pakai Tailwind atau enggak, mau pakai TypeScript atau enggak kayak gitu. Nah, ini aplikasi yang aku punya. Nah, kayak eh nah ini contoh server action ya, teman-teman kayak gini. Ada use server terus di bawahnya ada kode TypeScript biasa, bukan eh, JSX ya. Terus biasanya extensionnya .ts karena emang nggak ada komponen. Eh, eh, ini ini salah satu contoh page. eh oh ini ya, ini aku coba tunjukkan ininya aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Ini aplikasi forum. Di sini aku bisa login pakai GitHub. Eh, harusnya ini pakai browser utama aku. Nah ini ya, eh, ini aku bisa login pakai GitHub. Ada post, ngambil 5 ke atas, bisa buat topik baru. Ada list topik di sini di home-nya ini, bisa lihat topik, lihat post dari topik, bisa bikin post baru, bisa lihat post. Nah ini ya, ini aku pakai versi yang udah di build. Nah ini ya, npm run start. Nah ini, Eh, nah ketika aku kunjungi lagi page sebelumnya itu nggak nge-reload lagi. Aku kunjungi ini lagi, nah ini nggak nge-reload lagi ya. Nggak ada tanda request streaming ya di sini, nggak ada loadingnya. Ini back home, ini langsung lancar. Nah ini ketika pertama kali eh, mengunjungi page-nya karena eh, belum belum pernah di ini, belum pernah di fetch ya. Aku bisa komen. Lalu ini kodenya. Nah ini kode home-nya. Ini ya, ini kode ini ada route topic, terus slug. Ini dynamic route, contoh dynamic route pakai eh, kurung ini, kurung kurung buka kotak ini. Ada slash post, ada ini untuk show post per ID. Ini ada post baru di dalam per topik. Ini server actionnya. Ini ya dari ini aku ada di sini ada komponen. Sorry, ini komponen buat post baru. Di sini aku formnya pakai server action. Ini pakai use form stat.
buat handling error. Nah, di sini actionnya ya ambil create post. Nah, ini server action. Ini aku ada menggunakan eh, apa manggil database ya, akses database dari sini. Ini aku pakai validasi. Ini karena pakai TypeScript jadi pakai interface. Eh, Kalau lolos lolos validasi, bikin ini apa? eh oh ini bikin bikin postnya. Kalau lolos validasi, ini untuk handling error. Nah, lalu di bawah eh, ada revalidate path atau ada hapus cache. Lalu ada redirect ke eh, detail post. Ini, nah ini wajib ada revalidate path home. Ini aku pakai ini ya. Jadi nggak langsung manggil nama route-nya. Nah ini kalau kalau tanpa ini bisa jadi ketika di build. Nah, ini kan aku pakai home-nya pakai static ya, pakai page statis. Jadi kalau kode ini ketinggalan, maka bisa jadi ketika di setelah di build, ketika nambah post itu home-nya nggak home-nya expired lah ya. Home-nya tidak menampilkan data yang baru. Makanya ini penting ya. Kita harus memperhatikan ininya ya. Tapi kelebihannya adalah ya gitu. Jadi karena page-nya statis, jadi page-nya di build ketika eh, npm run build gitu ya. Tidak mendadak di build setiap user merequest gitu ya. Tidak mendadak di build. Tapi efeknya adalah ketika ada perubahan data, kita harus eh, ini harus manggil revalidate path ini. Nanti ketika ada user yang pertama kali mengunjungi home, nanti akan di build ulang, lalu seterusnya akan menggunakan page hasil dari eh, build dari cache. Ini aku untuk page not found-nya statis juga, tapi sisanya menggunakan dynamic. Masuk ini ya, termasuk page create post karena aku menggunakan dynamic route gitu ya. Ini emang nggak seharusnya gini ya. Tentunya ini harusnya slash post slash new aja. Jadi nanti topiknya ngambil dari dipilih sendiri sama user ya di di formnya. Lalu em, nah ini kalau ini ya, ini aku menggunakan login GitHub. Jadi perlu pasang ini. Ini menampakkan kalau kita butuh get dari API. Ini ada fitur search page-nya. Ini seperti biasa ya. Kita apa? Nah, ini support streaming ya. Data streaming kita bisa em, ngeload data setelah 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 page setelah page selesai selesai render gitu ya. Baru baru ini baru load datanya nyusul. eh Ya aku kira eh, mungkin cukup ya dari aku. Silakan.